Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 7 Mei 2020. Perkembangan kasus COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, alhamdulillah, berdasarkan data pada hari ini, terdapat 7 orang pasien sembuh. Di antaranya pasien nomor 28 atas nama Tuan Ika, usia 42 tahun, klaster Badan Pemberdayaan Perempuan. 2. Pasien nomor 29 atas nama Nyonya KN, usia 39 tahun, klaster Caritas. 3. Pasien nomor 31 atas nama Nyonya TK, usia 51 tahun, klaster Badan Pemberdayaan Perempuan Batam. 4. Pasien nomor 43 atas nama Nyonya EM, usia 56 tahun, klaster Badan Pemberdayaan Perempuan Batam. 5. Pasien nomor 61 atas nama Nyonya TA, usia 45 tahun, klaster Badan Pemberdayaan Perempuan Batam. 6. Pasien nomor 64, Tuan TG, usia 51 tahun, klaster Rumah Sakit Khusus Galang. 7. Pasien nomor 85, Tuan EP, usia 37 tahun, anggota Polsek Galang. Jadi alhamdulillah 7 orang pasien hari ini sembuh. Semoga semua yang kita rawat sembuh dan sehat. Alhamdulillah. Kumulatif perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk penanganan Provinsi Kepulauan Riau, total kasus 69 orang yang terdiri dari yang dikarantina. Hari ini tidak ada, tapi sebelumnya ada 6 orang. Yang dirawat hari ini 14 orang. Yang sembuh 39 orang, yang meninggal tetap 10. Jadi yang dirawat tinggal 20 orang lagi. Dari 26 orang yang kemarin, alhamdulillah hari ini dirawat tinggal 20 orang lagi. Semoga sembuh semua. Kemudian di Rumah Sakit Khusus Galang, COVID-19 Galang, total kasus 29, yang dirawat kemarin tinggal 5, yang sembuh 23, 24, jadi sekarang tinggal 5 orang, sembuh 1 orang. Berarti total yang masih dirawat 20 orang penanganan pemerintah provinsi, berarti termasuk di Rumah Sakit Ahmad Tabib dan Rumah Sakit Batam, Rumah Sakit Rujukan. Kemudian di Galang masih ada 5 orang, berarti totalnya 25 orang. Kumulatif total kasus COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, pasien dalam pengawasan PDP hari ini 392 orang, positif bertambah 5, ODP 3.558 orang, bertambah 38 orang, OTG orang tanpa gejala 3.358 orang, bertambah 296 orang, total pasien sembuh 39 orang, bertambah 6 orang. Alhamdulillah. Jadi totalnya 39 orang sembuh. Yang terdiri dari Kota Tanjung Pinang 13 orang, Kabupaten Karimun 3 orang, Kota Batam 22 orang yang sembuh di penanganan di Batam. Kemudian Kabupaten Bintan 1 orang. Total kasus COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau terbagi atas 2 kategori penanganan klaster Provinsi Kepulauan Riau, 69 orang, Kota Batam 36 orang, Tanjung Pinang 26 orang, Kabupaten Karimun 5 orang, Kabupaten Bintan 2 orang. Tetap Rumah Sakit Khusus Galang 29 orang, masih yang tinggal dirawat 5 orang, sembuh 24 orang. Jadi jika dilihat kasus COVID-19 yang masih
yang didata dari awal kemarin, dari sebelumnya, dari Rumah Sakit Antara Provinsi Kepulauan Riau, penanganan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah daerah kabupaten kota, dan penanganan Rumah Sakit Galang totalnya 98 orang. Tapi yang tinggal dirawat hanya tinggal 25 orang, yang lainnya alhamdulillah sudah sembuh. Kemudian data pelintasan pekerja migran PMI untuk Malaysia pintu Batam Center hari ini tidak ada yang melewati, alhamdulillah. Jadi kalau kita rekap semuanya PMI Malaysia Kepulauan Riau periode 1 Mei sampai 6 Mei 2020 berjumlah 119 orang. Periode 28 Maret 2020 sampai 6 Mei 2020 berjumlah 45.070 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, hari ini rapat koordinasi data kapasitas laboratorium dan tata cara pelaporan hasil laboratorium secara video conference. 2. Rapat persiapan penyaluran bantuan sosial dampak COVID-19 secara video conference. Kemudian, ketiga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Al-Mukhlisin, Kampung Baru dan Masjid Al-Fatah, Jalan Puncak Indah, Tanjung Pinang. 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi serta kegiatan patroli rutin tempat umum terkait penerapan social distancing dan wajib menggunakan masker dalam upaya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian masyarakat. Kepada setiap keluarga, selama berada di rumah agar dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan dilandasi nilai-nilai agama, agar keharmonisan keluarga terjaga. Yang terpenting adalah orang tua harus dapat memberikan keteladanan kepada anak-anaknya untuk tidak bermain di luar rumah, berkumpul bersama teman-teman, karena risikonya menjadi carrier atau pembawa COVID-19. Kasus infeksi virus corona orang tanpa gejala atau OTG yang memegang peranan penting adalah kaum milenial. Anak muda punya imunitas yang lebih kuat, namun bukan berarti mereka kebal terhadap infeksi virus corona. Bisa saja mereka tanpa sadar menjadi pembawa gejala atau carrier. Itulah sebabnya mereka menerapkan social distancing menjadi langkah yang amat penting. Ayo kita lawan COVID-19. Bila Anda merasa demam, batuk dan pilek, segera periksa ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Bila Anda baru saja pulang dari luar daerah, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan diam di rumah, bekerja dari rumah, dan makan teratur. Mari bantu dokter dan tenaga medis dengan memberikan donasi APD melawan COVID-19. Bagi yang Muslim, jalankan salat 5 waktu, berdoa, berzikir, dan bertadarus. Juga selain itu umat beragama lainnya dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dengan melihat perjalanannya, insya-Allah semakin banyak sembuh, alhamdulillah, dan mudah-mudahan tidak ada yang bertambah lagi. Insya-Allah, apabila demikian, apabila kita semua masyarakat disiplin, kita sama-sama tidak berkumpul di tempat orang banyak, berkumpul orang kegiatan ramai, dan kita disiplin memakai masker, kita selalu menjaga kesehatan. InsyaAllah kita semua akan sehat dan terhindar dari COVID-19. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.